Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kami dalam acara Obras, Obrolan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini sedang ramai disorot para anggota Dewan, baik DPR pusat maupun DPRD dalam suatu pemerintahan daerah, di mana masyarakat awam mungkin masih banyak bertanya-tanya, apa sih peran dari anggota dewan tersebut, kemudian tugas dan fungsinya. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu peran dan tupoksi DPRD Kabupaten Kendal, khususnya Komisi D, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal. Saat ini sudah hadir para narasumber yang memang kami datangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam hati masyarakat, apa sih tugas-tugas Pak Dewan gitu ya. Yang pertama yaitu ada Bapak Dedi Asyari Setiawan Eskom. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tri Wahyuni. Selamat siang pemirsa yang di rumah. Yang kedua yaitu Bapak Haji Sulistyo Aribowo Eshud. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal yang nanti akan menyusul kita di obrolan yang akan kita kita bahas nanti. Kemudian yang ketiga ada Bapak Haji Muklisin ST, beliau juga anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang Pak Muklisin. Siang Mbak. Bapak-bapak ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik, sehat. Baik Bapak Ibu, Sobat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Untuk yang pertama kita akan bertanya kepada Bapak Dedi terkait penjelasan perkenalan ya. Apa sih itu Komisi D? Komisi di DPR itu kan banyak sekali ya. Ada Komisi D itu apa ya Pak ruang lingkupnya? Ya, jadi hari ini perlu diketahui bersama bahwasanya di DPRD Kabupaten Kendal itu ada 4 komisi ya. Ya, ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Komisi A itu urusannya pemerintahan, komisi B itu urusan perekonomian, komisi C itu infrastruktur, dan kami ini yang di komisi D ini adalah urusannya itu sosial masyarakat, kesejahteraan sosial yang Kesra. yang salah satu tugas kami atau mitra kami yang ada di komisi D itu ada salah satu adalah dinas kesehatan. Jadi ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas pemuda olahraga, ada dinas penyuluh DP2 KBP2 PA, terus ada juga RSUD, Puskesmas, Kesra, termasuk juga Dinsos ini ya. Terus ada lagi dinas pemberdayaan perempuan. Satu lagi ini transmigrasi itu BPBD juga. Nah itu jadi hari ini terkait dengan tugas kami yang ada di Komisi D, karena ini hari ini kita melaksanakan obras itu di Dinas Kesehatan. Ini adalah salah satu mitra dari kami yang ada di Komisi D yang urusannya adalah terkait kesehatan, membawai rumah sakit, dan juga ada 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal. Ya, itu Mbak. Sobat Sehat, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Sulistyo Aribowo Eshud. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Untuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi tentang tugas ini, apa Komisi D, komisi yang ada di DPRD itu apa saja dan apa yang terkait dalam komisi tersebut. Nah, ini akan dilanjut lagi terkait Komisi D di bidang kesehatan. Itu tugas fungsi khususnya seperti apa Pak Dedi? Jadi gini Mbak, jadi di Komisi D itu salah satu mitra kami adalah Dinas Kesehatan. Yang itu ya tugasnya terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal. Hari ini ada 1 RSUD dan ada 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal, yang itu adalah mitra dari kami yang ada di Komisi D yang urusannya adalah terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Seperti itu, Pak. Baik, untuk salah satu fungsinya juga fungsi pengawasan ya Pak ya. Bentuk pengawasannya seperti apa ya Pak kalau dari Komisi D itu sendiri
terkait program-program kesehatan itu? Ya, jadi kita pengawasannya biasanya kan kita ya termasuk kita mungkin sidak mengunjungi puskesmas terkait pelayanannya seperti apa, ketersediaan obatnya seperti apa, terus anggaran yang kita berikan itu apakah sudah berjalan ya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, terus termasuk juga outputnya atau dampaknya itu seperti apa lah, itu adalah salah satu tugas kami terkait fungsi kami mengawasi kegiatan-kegiatan atau program kerja yang ada di Dinas Kesehatan gitu Mbak. Kemudian untuk indikatornya yang digunakan Komisi D dalam menilai sebuah program itu berhasil, efektif atau tidak, itu seperti apa Pak? Kalau indikatornya itu berhasil atau tidak, ya program itu berjalan atau tidak Pak, dan ada masalah atau tidak, kan seperti itu ya. Jadi contoh program penanganan demam berdarah nih, nah ini nanti ketika program ini berjalan, kasus DB itu di Kendal semakin rendah ataukah tambah semakin naik. Nah, kalau semakin naik berarti program ini nggak jalan ini. Nah, tapi kalau terus program ini berjalan terus tingkat yang terkena DB ini semakin turun, berarti kan program itu kan berarti berjalan efektif. Nah, jadi anggarannya itu digunakan dengan baik, tepat sasaran. Betul sekali. Ya, kemudian seperti kita ketahui fungsi dari DPRD itu juga ada fungsi legislasi atau pembuatan regulasi gitu. Itu terkait perda atau regulasi apa saja yang selama ini diinisiasi atau didukung Komisi D terkait sektor kesehatan. Ini mungkin Pak Ari nggih. Monggo Pak Ari. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang salah satu tugas dari DPRD itu selain fungsi penganggaran, fungsi pengawasan adalah fungsi legislasi. Legislasi atau pembuatan peraturan daerah. Hari ini memang tantangan kita adalah bagaimana hari ini semua kegiatan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan itu ada payung hukumnya. Rata-rata perda yang hari ini kita buat itu pasti mutatis mutandis. Artinya mutatis mutandis itu adalah dari turunan dari peraturan undang-undang yang ada di atasnya. Terakhir kalau nggak salah yang dibuat perdanya itu adalah perda tentang penyakit. Ya, waktu itu 2018 gitu. Nah, setelah itu yang produk yang berhubungan dengan masalah perda kesehatan sampai tahun ini belum ada produk baru. Pernah kemarin diusulkan tentang kawasan bebas asap rokok atau KTR, kawasan tanpa asap rokok gitu ya. Itu. Dan itu sebenarnya adalah amanah undang-undang kesehatan itu 113 2009 kalau itu Pak, yang tentang kesehatan gitu. Nah itu sebenarnya ada amanah itu, cuma memang hari ini di Kendal masih belum sukses. Ini kena deadlock terus ini. Apakah itu usulannya waktu itu adalah dari pihak Dinkes. Nah itu deadlock sebelum masuk ranah pansus pada saat itu. Nah ini ada posisi deadlock di saat public hearing dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Mungkin masyarakat Kendal belum siap ya untuk ditata terkait dengan rokok ini gitu. Mereka di mana? Mereka pengennya sak karepe dhewe dalam tanda kutip gitu. Padahal ini kan ada ketentuan. Karena ini amanah undang-undang harusnya bahwa KTR itu menjadi keniscayaan sebenarnya gitu. Cuma memang ini kemudian diulang kembali itu atas inisiatif dari DPRD. Itu pun juga deadlock lagi gitu. Sudah 2 kali dan mudah-mudahan nanti ini sambil seiring kita mengadakan informasi terkait dengan KTR ini, ya mudah-mudahan masyarakat menjadi sadar bahwa asap rokok itu sebenarnya mengganggu, ya, terutama bagi perokok pasif ya, itu sangat mengganggu sebenarnya. Makanya kenapa harus ditata, terutama di ruang-ruang publik itu harus ada penataan agar dia menghargai lah, menghormati terhadap orang-orang yang rentan atau pihak-pihak yang rentan terhadap akibat dari efek asap rokok ini. Apakah itu balita, apakah itu lansia, apakah itu ibu hamil dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir kemarin itu yang terkait dengan retribusi, meskipun itu menjadi satu gelondong peraturan tersebut, perda tersebut itu adalah terkait dengan retribusi yang ada di pihak rumah sakit, puskesmas yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Itu meskipun satu gelondong dengan perda pajak dan retribusi Kabupaten Kendal. Itu adalah turunan dari Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 gitu.
nomor 1 tahun 22 betul 22. Nah, jadi itu harus ada turunnya dan perda ini sudah mulai diberjalankan. Bahkan hari ini direvisi. Hari ini masuk lagi ke Dewan yang terkait dengan retribusi itu kemarin. Nah, itu kelihatannya yang didinamisasikan juga di teman-teman di kesehatan yang kemarin itu. Tarif. Padahal ini dilema ya, mohon maaf ini karena ini kita podcast, kita sampaikan ini kadang dilema. Dilemanya adalah apa? Pengennya masyarakat itu semuanya gratis. Gitu, mendapatkan pelayanan yang baik dan gratis gitu. Nah, padahal hari ini kemampuan gratis itu di kita ada keterbatasan. Makanya keniscayaan terhadap retribusi itu harus ada penyelesaian itu. Nah, ini kemarin ini lagi berjalan pansusnya. Di akhir tahun ini target ini selesai karena ini kemarin usulan dari pihak eksekutif ya terkait dengan peninjauan ulang meskipun ini baru 2 tahun pelaksanaan perdanya ini. Ya. Karena perda itu 2023, nah 2023 terbit, ini baru 2 tahun gitu. Nah ini sudah diusulkan untuk revisi yang terkait dengan tarif retribusi. Ya, salah satunya ada di pihak Dinas Kesehatan atau pelayanan kesehatan. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik Pak Ari, selanjutnya proses dari Komisi D itu sendiri untuk mengidentifikasi isu-isu kesehatan yang perlu diatur dalam misalkan regulasi baru seperti apa ya? Pertama, yang terkait dengan regulasi itu biasanya kita sesuai dengan dinamisasi peraturan yang ada di atas. Selama di peraturan pertama, peraturan perundang-undangan yang di atas atau mungkin PP yang di atas, yang terbaru yang terkait dengan kesehatan, nah otomatis di daerah itu harus ada penyesuaian. Karena masing-masing daerah kan pasti punya muatan lokal yang harus juga diadopsi. Tidak bisa yang peraturan undang-undangan perundang-undangan yang di atas itu ya secara bahasa umumnya yang terkait dengan tujuan, yang terkait dengan spesifikasi dari masalah yang diambil itu ya kita bawa atau kita adopsi di daerah. Tapi kan di daerah pasti ada muatan-muatan lokal yang harus diatur dan ditata. Makanya pada saat di atas itu ada sebuah proses perubahan atau dinamisi perubahan perundang-undangan, maka di daerah pasti akan ada penyesuaian yang dengan perda tersebut itu. Nah, selama ini mungkin belum terlalu ada dinamisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini masih belum ada penyesuaian peraturan yang ada. Atau juga mungkin inisiatif dari teman-teman anggota Dewan melihat hal-hal yang krusial yang berhubungan dengan masalah peraturan yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Untuk fungsi anggaran ya, ini juga DPR kan juga mempunyai fungsi anggaran. Ini Pak Lisin ini kayaknya. Waduh, ya. Komisi D itu terlibat dalam pembahasan anggaran kesehatan daerah ya Pak? Benar. Oh iya pasti. Jelas. Menurut Komisi D itu sendiri, apakah alokasi anggaran kesehatan ini sudah ideal dan bagaimana biasanya masih perlu diperkuat? Ya baik Mbak, terima kasih. Terkait anggaran kalau menurut saya relatif ya. Kalau setahu saya ini tahun anggaran berjalan kan ada sekitar 60-an miliar ya yang di Dinas Kesehatan. Apanya? Anggaran yang tahun berjalan ini kan ada sekitar 60-an miliar kan? Ini 600. 60 miliar. 60-an miliar setahu saya. Setahun. Tahun berjalan. Nah ini kalau menurut penanya ini tadi maksimal apa enggak, ideal apa enggak, relatif. Karena ternyata masih banyak program-program sesuai di usulan pertanyaan belum semua bisa di-cover oleh anggaran yang ada dengan anggaran segitu. Artinya apa? Dari kebutuhan dasar yang menyangkut kesehatan di pelayanan, yang kemudian di mana sana ada fasilitasi obat gratis, fasilitasi tambahan gizi gratis, itu menurut saya masih belum maksimal. Belum ditambah infrastruktur yang untuk melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit, di puskesmas itu belum semua bisa dipenuhi. Artinya masih perlu ada tambahan anggaran mestinya. Tapi seperti Pak Ari tadi bilang, saya juga mau mengatakan ini dilematis juga. Karena anggaran kan harus dibagi-bagi kan. Di beberapa OPD yang memang itu menjadi program prioritas bupati sehingga maksimal atau ideal atau tidak relatif lah Mbak. Dan ini
ada hubungannya dengan pendapatan kita, pendapatan APBD kita. Ya. Sementara ini kita ada informasi tahun anggaran depan kita ada pengurangan dari transfer daerah. Efisiensi. Tahap 2 Pak di sini. ya. Sementara jumlah penduduknya bertambah, ya, artinya secara prosentase masyarakat kita yang tiap tahun datang ke fasilitas kesehatan itu kan pasti belum ideal lah kalau dikorelasikan dengan jumlah anggaran yang ada saat ini. Mestinya tiap tahun harusnya meningkat harusnya. Tapi kali ini bisa terjawab nggak angkanya kemarin yang di Pak Ari dan Mas Dedi? Belum. Artinya dari tahun anggaran berjalan ini tahun 2026 itu dapat berapa? tambah berapa atau malah berkurang. Ya. Kalau logikanya tiap tahun harusnya meningkat sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena tadi saya sedikit nambahi terkait indikator ya, indikator tadi yang ditanyakan kepada Pak Dedi. Kalau saya lebih jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan itu menurut saya itu bisa juga jadikan indikator. Benar sih? Yang dijamin ya Pak? Iya, artinya baik itu yang gratis ya melalui program BPJS ataupun yang mandiri lah yang non BPJS. Mungkin itu Mbak. Nambah sedikit ya Pak, yang terkait dengan tadi pertanyaan yang tadi bahwa ideal atau tidak gitu. Efektif atau Ya, tidak suatu ya saya tidak, maksudnya apa yang disampaikan Pak Lisin bukan salah gitu. Memang kenapa? Karena memang posisi kesehatan itu kan posisi yang sifatnya wajib. Ya, Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar primer gitu. Selain urusan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, berhubungan dengan masalah infrastruktur gitu. Tapi kalau parameternya adalah parameter dari pemerintah pusat, bahwa minimal anggaran kesehatan itu harus 10% dari nilai APBD yang ada di Kabupaten Kendal, ya sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Bahasa kalau tadi disampaikan tadi ideal atau enggak itu tercukupi. Tetapi kalau bahasanya adalah bahasa untuk mencapai cakupan bahwa pelayanan primer ini bisa memaksimalkan tadi ada pelayanan yang gratis, ada penambahan gizi dan lain sebagainya, ya bahasanya relatif gitu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk penambahan itu. Nah itu jadi memang hari ini kita itu tidak hanya sebenarnya kebutuhan 10% aja sebenarnya. Kalau kita hanya patokan 10% saja, nah untuk gaji aja sudah berapa? Gitu. Hari ini PSDM yang ada di Dinas Kesehatan gitu, termasuk dengan rumah sakit maksudnya. Nah ini gajinya itu sudah separuh lebih dari anggaran yang ini kan, kalau tadi Pak Lisminya di tahun 2025 ada 60 miliar gitu. Dan 60 miliar itu udah hampir separuhnya adalah untuk kebutuhan gaji yang ada di itu. Gaji dan tunjangan yang ada di situ itu. Nah kalau sudah seperti itu gimana untuk program-program yang lain gitu. Tapi kalau kita ngomong gelondongan 10%, ya sudah memang 10%. Artinya memungkinkan, makanya tadi pertanyaannya apakah ideal atau enggak, dari sudut pandang mana yang tadi saya ingin menambahkan gitu. Gitu Pak, jadi memang hari ini dilema kita yang terkait dengan penambahan anggaran yang berhubungan dengan ideal dan tidak ideal itu, maka ini memang harus pinter-pinter kita dalam menentukan. Karena memang ada, kalau yang sifatnya 10% sudah tercukupi sesuai dengan aturan pemerintah yang ada dari APBD yang hari ini kita punya. Tapi kalau sesuai dengan ideal kepentingan pelayanan prima di masyarakat, ya mungkin masih relatif biasanya. Tersudut ini akhirnya kan bisa prioritaskan kan. Akhirnya kita bahasanya pakai bahasa prioritas itu ya kita gitu. Tapi kalau semuanya kan padahal yang namanya kesehatan itu kan kalau kita ngomong prioritas hampir semuanya prioritas gitu. Nggak bisa dipetil-petil. Gitu. Baik, menarik sekali ya kalau membahas anggaran ya. Ini terkait Pak dengan pertanyaan berikutnya, mungkin Pak Aris sekalian ya. Apa isu kesehatan yang saat ini menjadi perhatian atau prioritas khusus di Komisi D? Kemarin kita bahas UHC ya Pak ya, yang podcast kemarin bersama Pak Lisin juga. Kemudian ada gizi buruk, stunting atau TBC, ODGJ itu biasanya yang paling menjadi prioritas ataukah semua prioritas seperti itu Pak? Yang kalau sekarang yang ngetren ya UHC. Ya UHC kalau sekarang ya, kalau katakan ngetren ya sekarang UHC gitu, karena lagi mungkin masyarakat belum
belum tahu gitu ya, masyarakat belum tahu ya. Mudah-mudahan dengan via podcast ini ya kita mengawali lah mencapaikan transparansi yang terkait dengan ini. Kenapa kok UHC? Karena hari ini hubungan dengan pengurangan TKD transfer keuangan daerah itu di 2026 kan ada pengurangan. Ya, kalau total secara nasional itu biasanya ada 900 triliun yang ditransfer ke seluruh daerah se-Indonesia gitu loh. Hari ini kan kurang dari jadi 600 triliun. Nah, otomatis Kendal juga dapat imbasnya. Kendal itu dapat imbas 189 miliar gitu. Termasuk itu semuanya gitu. Termasuk yang hari ini menjadi sumber UHC. Biasanya kan pembiayaan UHC itu di 2025 ini aja lah. Itu ada 62 miliar itu. Nah, itu posisi sumber penganggaran itu dari di PHJAT, dana bagi hasil cukai tembakau, nah, terus kemudian pajak rokok, kemudian dari DAU, ya, DAU kesehatan dan lain sebagainya. Itu diambil dari situ, itu yang mayoritas. Baru kemudian sebagian lagi dari APBD gitu maksudnya gitu, dari PAD yang diinikan. Nah, tapi komponen terbesar itu hari ini ada pengurangan. Nah, contoh di PHJAT itu kemarin kita 36 miliar. Sekarang hanya 20 miliar. Nah, kalongnya kan sudah cetau ini. Terus kemudian yang di PHJAT ya. Nah, dari pajak rokok. Pajak rokok itu kemarin kita 16 gitu. Sekarang hanya 5 atau 10 gitu. Ini kan berarti penurunannya kan cukup signifikan. Nah, otomatis hari ini berpengaruh dengan UHC. Nah, UHC itu ngetrennya apa? Ya iuran. Berarti besok ada ancaman di 2026 akan ada pengurangan kurang lebih sekitar 100.000 peserta. Ya, ini kita juga ngeluh juga ini sebagai anggota Dewan terutama Komisi. Yang dibiayai dari APBD, Pak. Ini. Iya. Ya, ini jadi ini. Kita calon-calon diangklui. Nah, Jadi ini kita dilema, Pak, gitu, dilema. Ya, Siap-siap digeruduk. ya karena kita punya konstituen di masing-masing dapil, pasti nanti akan ini. Yang angkuh itu pasti, Pak. Pasti. Karena separuh yang dibiayai anggaran APBD itu akan Terpotong. Ya, sekarang baru 37 miliar aja loh, bayangkan itu. tersedianya. 87 dari padahal kepesertaan UHC itu mulai Desember itu aturannya kan harus 80%. Jadi 20 ya 20 di tahun 2026 itu kan harus wajib 80%. Nah, wajib 80% itu berarti kita ini kalau ditotalkan setahun kebutuhannya harusnya sekitar 88 miliar. Iya, 88 miliar. Lalu sekarang itu baru sementara di ya kenapa saya sementara? Kami berharap tetap di perubahan mungkin ada tambahan gitu loh. Kami tetap berharap itu solusi gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba harapannya dikembalikan lagi yang dikurangi. siapa tahu kembalikan lagi nanti bisa untuk mengcover ini terkait. Kebetulan kan saya dan Pak Dedi ada di Badan Anggaran. Kemarin banyak kita juga sudah mencoba untuk mempreser dan lain sebagainya dalam tanda kutip sebagai tugas kita yang terkait dengan itu. Tapi ala kuliah karena berhubungan dengan keuangan daerah yang sudah harus ditata sini sana sini yang ini kan. Jadi kita juga kenapa harus UHC yang dikurangi itu yang menjadi pertanyaan kita karena ini mencakup hajat hidup masyarakat di Kendal yang berhubungan dengan itu. Iya, karena kan kalau UHC ini kan semua kan jadi ringan. Kita juga jadi enak ya Pak Dedi, Pak Lisin. Jadi kalau pada saat kita itu ada diangklui masyarakat gitu Bu, nah, pada saat kemudian mereka punya BPJS pendaftar baru itu pada saat sakit, misalnya di rumah sakit, itu langsung 1 hari aktif. Tapi kalau tidak UHC, nah itu bisa seminggu, nah itu 14 hari kita harus aktif. Nah itu kan kita jadi pusing juga gitu, mau nulung. Pasiennya segera dioperasi. Nah itu makanya itu. Itu yang bikin kita tambah pusing nanti. Ya ini yang paling ngetren hari ini yang hot news itu. Tapi ini memang sebentar lagi hot news Januari pusing Pak. ini belum tersampaikan ya. Karena ini kan baru dok kemarin ya di akhir November kemarin. Nah, ini belum tersampaikan, tapi saya pikir tidak bisa kita menyimpan-nyimpan gitu. Nah, kebetulan ini karena kita ada di forum podcast ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah informatif informasi. Jadi nanti kalau ada sesuatu ini, karena untuk memilih kembali itu kan juga sulit ya. Ya pengurangan 100.000. Siapa yang mau dikurangi? Siapa yang mau dicoret? Ini juga dilema. Ada dilema yang menjadi PR yang lain yang diinikan itu. Nah selain UHC, mungkin hari ini tetap stunting karena program nasional itu menjadi ngetren. Selama buktinya adalah Pak DAU yang DAK yang
yang sifatnya kemarin kan DAK yang sifatnya fisik kan kita dihabisin semua, nggak ada, nol sama sekali. Yang untuk 2026. Nah, tapi kalau yang DAK yang berhubungan dengan non fisik, termasuk salah satunya adalah stunting ini kan masih bergulir. Artinya bahwa hari ini stunting ini masih menjadi prioritas kegiatan yang tidak hanya daerah saja tapi nasional. Selama program itu belum dikatakan tuntas, ya kita masih terus. Padahal nilai stunting di Kendal ini kan masih belum beranjak turun drastis. Gitu. Nah itu yang mungkin yang menjadi prioritas penting di antara tadi yang disebutkan. Kalau seperti itu, berarti langkah konkret atau dorongan dari Komisi D sendiri terhadap penanganan isu yang prioritas tadi seperti apa Pak? Langkah-langkahnya? Ya sebenarnya langkah ini sudah kita lakukan tadi teman-teman Komisi D itu kebetulan ada ber-12 dan yang 7 itu adalah badan anggaran. Karena posisi proses penataan anggaran itu kan mesti ada di badan anggaran. Jadi badan anggaran itu sejumlah 25 orang. Nah, terus ex officio pimpinannya adalah pimpinan dewan. Gitu. Jadi ketuanya adalah ketua dewan dan wakil-wakilnya otomatis sebagai wakilnya gitu. Nah itu ex officio-nya seperti itu gitu maksudnya kan gitu. Kita sudah berjuang. Nah kita sudah mencoba untuk bahkan kita sampaikan gitu. Kalau memang ini nggak diberikan gitu besok statement aja di media gitu biar masyarakat kita tahu gitu lah. Gitu. Ya ini resiko, Pak. Resikonya adalah apa? Karena penganggaran ini bagian dari tugas kita. Nah, kemudian yang diusulkan adalah eksekutif, tapi yang munculnya adalah dewan. Jadi pada saat kondisi seperti ini dan ini sudah didok, ya mau nggak mau kita mau ngomong apa gitu loh Mas gitu. Yang kita lakukan adalah terus kita mengadakan evaluasi, terus kita melakukan komunikasi. Siapa tahu nanti ada beberapa celah-celah penganggaran di perubahan. Nah, itu bisa jadi daya dorong tadi kata Pak Likin itu dikembalikan gitu. Atau ada alternatif skema yang lain. Karena kemarin kita terutama saya tak pikir itu 37 itu hanya berapa bulan gitu, hanya berapa bulan. Hanya berapa bulan terus kemudian tanpa mengurangi jumlah kepesertaan gitu. Kalau 37 mungkin hanya 3 atau 4 bulan gitu. Kita pikirnya kemarin seperti itu. Ternyata pola pembiayaan tidak seperti itu. Pola pembiayaan adalah dengan mengurangi kepesertaan. Mungkin agar tingkat UHC-nya itu masih bisa kepakai. Ini baru ini. Tapi yang jelas kami akan terus mengoptimalisasi agar nanti efektivitas ini bisa berjalan baik yang terkait dengan UHC ini dan syukur-syukur nanti di anggaran perubahan ada penambahan signifikan sehingga bisa mengembalikan dari masyarakat yang hari ini memang harus dijaga terkait dengan pelayanan kesehatannya karena tidak semuanya ditanggung dengan PBI JKN semua gitu. Nah ini kita kemarin karena kita juga sudah ke tempatnya Kemensos malah Kendal sudah over malah. Over 5.000. Over 5.000 itu dari ininya. Target yang pembiayaan dari JKN PBI JKN ya itu sudah over. Jadi kita juga Sudah termasuk langkah ya Pak itu. Iya, itu upaya loh, itu upaya kita loh sampai kita Kemensos ini upaya. kita mencoba untuk itu. Ya sambil nanti ya kita siap-siap untuk mengadvokasi. lewat juga kemarin ada informasi terobosan yang tapi ini belum menurut saya belum efektif. Mungkin nanti komisi akan mencoba menindaklanjuti itu lewat CASR. Kemarin itu di Pak Kepala Bapelitbang itu menyampaikan sebuah usulan kalau gimana ini proses UHC ini dengan pola CASR lewat misalnya rumah sakit, lewat pihak-pihak perusahaan gitu. Tapi kan ini nggak gampang ini Pak. Nah, karena ini bagian yang baru. Jadi ini semuanya ini kan karena suatu yang baru. Nah alasannya ya karena pengurangan TKD gitu aja gitu alasan itu. CASR apa Pak maksudnya? Ya jadi CASR di rumah sakit ya. Rumah sakit di Kendal itu ada beberapa rumah sakit gitu ya, terutama cuma swasta. Nah maksudnya dari CASR-nya dia itu untuk bayar premi. Untuk membiayai premi. Nah ini memang baru makanya kemarin belum dirumuskan satu skema yang konkret gitu. Tapi menurut saya ini butuh dipikirkan untuk mengatasi solusi itu gitu. Nah ini kan kemarin ya mudah-mudahan nanti akan kita coba kejar mekanisme konkretnya ya minimal tidak 100.000 lah. Yeah. Gitu ya. Kalau ini 100.000 bener-bener ini siap-siap kita memang gitu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari CASR rumah sakit Suwondo yang pemerintah terus rumah sakit RSI itu ada berapa yang bisa di ini kan berapa pasien maksudnya berapa kesetaraan yang bisa
ditangguhkan minimal untuk mengurangi posisi itu. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Solusi konkret. Mudah-mudahan. Itu termasuk koordinasi ya berarti ya? Ya. Koordinasi dengan dinas kesehatan atau stakeholder lain ya? Pak Lisin, bagaimana pola koordinasi Komisi D dengan dinas kesehatan dalam memonitor atau mengevaluasi programnya? Oh ya Mbak, baik terima kasih Mbak. Jadi terkait polanya seperti biasa itu kan kita ada rapat koordinasi, evaluasi, kemudian dengar pendapat, ya. Kadang juga ya, kadang kita mengakomodir juga dari masukan masyarakat yang barangkali menerima pelayanan yang kurang baik, itu biasanya kan lapornya ke kami juga, Mbak. Sidak, kita koordinasi langsung tanpa sepengetahuan lebih dahulu, itu sidak. Nah dari situ kan kita kadang menemukan masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang bisa jadi selama ini ditutup-tutupi jadi ketahuan gitu. Ya, seperti itu. Memangnya masih ditutupi. Ya kadang-kadang kan seperti itu. Jadi komunikasi lah, intinya kita membangun komunikasi dengan mitra ya, yaitu dinas kesehatan. Itu kira-kira Mbak. Kalau masukan masyarakat Pak, sejauh mana ikut mempengaruhi dalam memberikan rekomendasi atau keputusan di Komisi D itu lewat RDP itu tadi ya berarti? Apa gimana? Ya kalau masukan masyarakat biasanya kalau ada yang menemukan masalah terkait dengan masalah pelayanan biasanya mengadu. Tetapi kalau dalam kondisi masukan-masukan yang wajar aja, itu di semua ruang dan forum biasanya kita bisa itu menerima masukan masyarakat yang sifatnya aspiratif ya. Aspiratif tidak hanya kesehatan saja, semua sisi sektor kehidupan biasanya sampai ke kami di ruang, misalnya ada pertemuan apa, kita biasanya punya majelis sosialisasi juga itu bisa tersampaikan kalau masukan dari masyarakat. Tapi yang paling ekstrim biasanya ya ketika ada salah satu masyarakat ketanggor masalah di pelayanan ya, seperti kepentok masalah BPJS yang tidak bisa langsung aktif ketika salah satu anggota keluarganya mendadak kena sakit padahal mereka belum menjadi peserta. Nah, itu biasanya kan timbul masalah baru. Minta tolong atau mengadu ke kami ya. Timbul permasalahan Ya, baru. seperti itu, Mbak. Ada tambahan sedikit ya Mbak. Jadi selain mekanisme resmi komisi itu untuk pribadi Bapak Ibu anggota Dewan itu kan ada setiap 4 bulan sekali ada namanya reses. Itu forum juga. Forum Dari setahun itu ada 3 kali reses. Nah di serap aspirasi itu pasti mereka banyak, itu kan pasti ada memberi masukan-masukan. Contoh misalnya kalau musim hujan ada demam berdarah. Mereka karena mindset masyarakatnya adalah harus ada fogging. Nah, itu. Jadi ini dilema padahal secara kesehatannya tidak harus walking sebenarnya gitu. Nah, tapi ini salah satu contoh yang kadang kita di lapangan harus dilema. Nah, tapi satu sisi kita juga harus memberikan pembelajaran ke mereka. Ya mereka paham, ya betul Pak, itu nanti efeknya jadi nyamuknya jadi lebih kuat dan lain sebagainya. Itu mereka sebenarnya juga tahu juga. Tapi yang namanya masyarakat, mereka nganggapnya pokoknya orang di-fogging itu orang marem. Ada sugesti. Urung mati. Ada sugesti seperti itu. Maka itu yang dilema kita gitu. Tapi itulah jadi di setiap reses kami ini permasalahan-permasalahan itu baik yang berhubungan dengan pelayanan, baik berhubungan dengan kasus dan lain sebagainya itu pasti tersampaikan. Kalau selain reses juga ada lewat media sosial gitu ya. Karena kadang-kadang kan masyarakat kita gitu. Lebih aktif itu anggota media sosial. Saya juga tahu tugasnya ternyata seperti ini. Ya kami pun harus sering buka-buka medsos. Saya kalau ini kan jadi jadul, Pak. Saya itu kan 53, jadi generasi ini kan generasi X ya. Jadi kadang-kadang itu ya dapil-dapilnya gitu ya Pak biasanya Pak. Ya pasti. Nah, artinya kita harus melengkapinya dengan kita harus ada asisten. Ya untuk ngupdate itu, kalau nggak gitu kita nanti akan nggak punya trust, ketinggalan informasi gitu. Nah, katanya kerja ngerti nih. Jadi kita ditanya, yang nanya wartawan atau nanya mungkin masyarakat kita gagap-gagap gitu. Apa sih ini kan? Padahal di medsos mereka sudah ramai, mereka sudah ya viral gitu. Ya, itu tapi alhamdulillah kemarin di Kendal aman. Oke.
saat ramai-ramai anggota Dewan diserbu itu alhamdulillah di Kendal Aman. tentram. Nah ini Pak Dedi, tantangan dan masalah ini, tantangan terbesar di Komisi D dalam mendorong peningkatan layanan kesehatan itu seperti apa? Ya itu Balik tadi, Mbak. lagi. Kembali lagi Mbak. Kalau terkait tantangan untuk peningkatan layanan kesehatan, kembali lagi terkait dana atau anggaran Mbak. Itu loh. Jadi tadi kan sudah tersampaikan, okay. Dari sudut pandang mana ini? Kalau tadi Pak Lisin kan menyampaikan kan seperti itu, Pak Ari tadi. Jadi hari ini kita ingin meningkatkan pelayanan, kita ingin meningkatkan contoh kita hari ini pengen buka rumah sakit baru lagi RSUD. Nah, hari ini kan kita Kendal cuman hanya punya satu RSUD toh, Mbak. Nah, ketika kita mau buka lagi RSUD lagi yang lain itu dalam rangka untuk peningkatan pelayanan masyarakat, mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kan juga kembali lagi ada masalah mekanisme anggaran lagi. Terus masuk tadi UHC tadi yang ini apa namanya kebutuhan masyarakatnya kendala lagi, Mbak. Semua kembali Jadi tetap anggaran. Mbak. Selain anggaran nggak ada Pak? Ya SDM, Ya, SDM. tapi SDM kan korelasinya ke anggaran. Anggaran lagi. Iya, kita kembali lagi ke anggaran. Jadi 3 hal Mbak, nambahin Pak Dedi ya. 3 hal sebenarnya yang penting menurut gitu. Nomor 1 tetap anggaran. Jadi anggaran kalau ngomong anggaran kesehatan itu sebenarnya kalau ngomong pengen ideal kudunya unlimited. Iya. Gitu kalau ini meskipun di APBD itu 10% gitu ini kan itu. Nah, Kendal sudah bisa mencapai itu gitu. Nah, tapi di satu sisi selain anggaran juga SDM. Hari ini PR kita terhadap SDM ini bagaimana SDM terutama di kesehatan kan betul-betul harus bisa menyadari fungsi dan tugas mereka. Hampir semua keluhan masyarakat itu kan terkait dengan pelayanan. Apakah cuek, apakah enggak slow Kurang respon, ramah. apakah Ramah, mungkin kurang ramah, judes dan lain sebagainya. Itu yang hari ini masih ada di menjadi kalau bahasa itu greneng-greneng di masyarakat itu seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya kita juga terus memonitor terkait dengan pelayanan tersebut, pelayanan prima itu kita sudah memonitor dan mereka sebenarnya juga melakukan pelatihan, melakukan upaya-upaya terhadap pelayanan prima masyarakat itu bisa berjalan, tapi tetap aja yang berhubungan dengan keluhan-keluhan itu masih muncul karena memang sekali lagi bahwa SDM kita ini harus terus dimotivasi karena memang berat Pak. Di dinas kesehatan itu kan berat gitu ya. Dalam tanda kutip contoh real itu waktu terjadinya COVID-19 yang lain boleh bekerja dari rumah gitu. Boleh, ya. Tapi mana nakes itu boleh beristirahat. Nah, iya. Artinya kan ini memang butuh suatu mentalitas pengabdian cukup luar biasa. Tapi di satu sisi juga kembali lagi kalau kita ngomong anggaran itu jadinya balik mentok lagi gitu loh kalau kembali lagi. Tapi minimal yang SDM ini memang harus kesadaran bahwa hari ini kita ada tugas di sebagai nakes ini memang resikonya seperti itu bentuk pengabdiannya gitu. Nah, mungkin SDM. Terus yang ketiga itu tadi yang ketiga hal itu adalah kefahaman masyarakat. Ya, kefahaman masyarakat. Hari ini memang masyarakat kita yang terkait dengan kesehatan ini kan tidak semuanya paham. Nah, sehingga mereka kemudian agak latah dalam tanda kutip ya. Kalau ada hal-hal itu harusnya bisa dikomunikasikan tetapi lebih baik diviralkan. Karena sudah ada no viral no justice. Nah, itu. No viral no justice. No viral tidak ada tindakan. Nah, itu. Padahal sebenarnya kalau belum viral belum ada bertindak. Jadi ini yang sehingga kemudian menjadi bukan sebuah solusi tapi akhirnya kalau viral kan jadinya akhirnya jadi yang muncul kan jadi tambah permasalahan. Padahal sebenarnya masalah sederhana tapi kemudian jadi kompleks, jadi polemik yang berkepanjangan gitu. Itu mungkin. Seperti itu ya Pak ternyata. Yeah. Luas tugas-tugas dan fungsi dari Komisi D. Kalau yang kemarin viral itu terkait MBD berarti kalau dari Komisi D itu cuman pengawasan aja ya Pak ya? Kan itu kan dari pusat semua. Iya. Itu kemarin kita agak serba repot ya. Iya, bingung. Ini di sini mungkin ada Pak Lisin yang suka praktisi yang berhubungan dengan MBD gitu kan. Praktisi, pelaku. Saya ingin tahu soalnya karena kejadian-kejadian yang terjadi. Karena di awal karena kerja tayang mungkin ya. Target kita tayang karena kebetulan kemarin saya sedikit
ngikut di pas waktu progres di Kendal. Kendal itu salah satu pilot project MPG pertama. Sebelum yang lain aja itu kan ada pilot project di kabupaten termasuk Kendal itu. Dan kemudian muncul MPG pertama itu adalah di Koramil Kendal, Koramil Kota Kendal itu, yang dikendalikan langsung di. Nah, ada satu momentum sebenarnya yang kelihatannya di ini kan dilompati gitu. Yang sekarang harus wajib dijalankan. Itu. Jadi sertifikat layak higienis dan sanitari. Nah, itu yang kemarin diinikan. Karena itu ternyata kan ada sertifikatnya. Maksudnya ini ternyata pada saat kemarin kita lihat dan kita pelajari itu sebenarnya tidak hanya EBG saja, catering pun harusnya punya sertifikat ini. Cara jamahnya gimana, cara pembersihannya gimana, itu ternyata ada ininya. Dan itu ranah itu kan sebenarnya ada di ranah Dinas Kesehatan. Di awal itu sebenarnya memang ini sudah disampaikan waktu Pak dan di waktu itu Pak Eli itu sudah menyampaikan dikumpulkan semua stakeholder. Tapi ternyata ya tadi mungkin saya mensikapinya adalah mungkin kejar tayang gitu ya. Kejar tayang. Saya nggak akan mengait alibi kemana lagi. Ini kejar tayang agar bisa ini. Tapi pada saat kemudian ada kasus keracunan, ada kasus yang unstandar itu tadi berjalan. Lah akhirnya kembali lagi yang ditubruk-tubruk adalah pihak yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Saya nambahin, Mbak. Jadi yang dikatakan Pak Ali itu benar. Jadi MPG atau dapur MPG itu awal-awalnya kan syaratnya sangat dipermudah ya. Artinya secara kelayakan belum diperiksa betul. Kalau sekarang kan sudah ada satgasnya, yang mana ketua satgasnya kalau nggak salah di Dinas Kesehatan. Namun demikian di tengah-tengah waktu isu MPG itu saya pernah mengatakan di forum kami Komisi D ya, itu ada nggak itu alokasi anggaran nanti untuk pengawasan atau monitoring? Setahu saya sampai sekarang nggak ada. Sehingga karena kan nggak masuk karena tupoksi kita itu nggak ada. Mungkin dari jalur vertikal pun belum ada instruksi waktu itu. Artinya, tapi sekarang suruh bekerja dalam hal pengawasannya. Saya bisa mengatakan seperti itu karena tadi Pak Ali bilang katanya saya pelaku. Maksud saya kami memang sedang ikut mendampingi seorang teman yang sedang menyiapkan MPG. Itu harus ada verifikasi akhir dari tim Satgas itu kabupaten yang kalau nggak salah ketuanya di Dinas Kesehatan. Dan itu nanti harus terbit yang namanya SLHS. Itu yang wajib. Ada lagi nanti berikutnya, tapi ini masih dilonggarkan menurut saya. IKL. Apa IKL singkatannya? Setahu saya itu instalasi kelayakan limbah. Itu masih diringankan, Pak Ari. Jadi diringankan. Semua kan masih corong di sana, waton peceren ada lubang gitu aja. Itu kebanyakan seperti itu. Itu harusnya nanti ada kelayakan betul terkait dengan limbah yang aman. Tidak bau, tidak menjadi sumber lalat atau bakteri termasuk sampahnya. Itu nanti ada, tapi yang diwajibkan pertama ini SLHS. Dan itu pembiayaannya masih dibebankan itu yang menyiapkan dapur. Jadi kalau ada biaya-biaya yang timbul akibat itu masih dibebankan dari penyedia dapur. Itu selingan ya Pak, soalnya tadi kebahasannya anggaran. Baik, ini sudah hampir penutup ini Pak, jadi kami minta ya closing statement mungkin dari Pak Dedi terlebih dahulu terkait tugas fungsi Komisi D ini. Ya, jadi pemirsa yang ada di rumah ya, hari ini kami yang ada di DPRD Kabupaten Kendal khususnya kami ini yang hari ini ada di Komisi D, ya, yang salah satu tugas kami ini mitra kami ada di Dinas Kesehatan. Ya, tadi ada beberapa informasi yang salah satunya hot news tadi, ya, jadi nanti ya kita menyampaikan saja, nanti jangan sampai kaget ketika nanti mungkin tahun depan ada kepesertaan BPJS, PBI, APBD yang hari ini masih aktif bisa digunakan nanti di tahun 2026 itu nanti tiba-tiba menjadi tidak aktif. Itu karena memang kemampuan keuangan hari ini yang memang belum bisa untuk mengcover sesuai dengan kebutuhan di tahun 2025.
Nah, jadi nanti kalau memang ada kendala-kendala ya silahkan dikoordinasikan dengan pemerintahan desa, kita dengan pemerintahan yang terdekat. Ya, apabila memang dirasa yang mungkin terkena penghapusan program BPJS itu ternyata memang orangnya itu benar-benar membutuhkan nonaktifan BPJS itu benar-benar orang yang membutuhkan atau orang yang benar-benar sakit. Nah, itu nanti mungkin bisa koordinasi dengan pemerintah desa supaya nanti mungkin ada solusi untuk mengaktifkan kembali, karena kita belum tahu skema nanti terkait dengan penonaktifan kepesertaan itu nanti seperti apa konsepnya. Nah, siapa tahu nanti ternyata ada yang benar-benar membutuhkan, posisinya memang sakit, itu terkena dampak penonaktifan, itu nanti bisa koordinasi segera. Kita termasuk mungkin bisa menghubungi teman-teman anggota DPR juga, karena kita kan juga wakil rakyat. Ya, biasanya ketika seperti itu wis ngangkluhnya itu ke kami. Mungkin seperti itu, tetap jaga kesehatan di tengah musim hujan. Tetap jaga lingkungan, jaga kebersihan lingkungan, jangan sampai terjadi kasus demam berdarah di lingkungan panjenengan. Itu saja. Terima kasih, Mbak Tri. Untuk Pak Ari mungkin Ya, statement. terima kasih para pendengar dan pemirsa podcast Dinas Kesehatan hari ini. Kesehatan itu nomor 1 buat kita. Ya, karena kalau kita sehat berarti kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kita bisa melakukan nyari nafkah dengan tenang. Nah, dan kalau kita tidak sehat berarti ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maka jaga pola hidup sehat. Ya. Hari ini musim hujan tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Nah, kita tidak hanya sekedar berusaha untuk menghindari hujan-hujan saja, tidak. Tetapi maksudnya secara pola kesehatannya dijaga. Bagi air-air yang mengenang di kiri kanan kita, memang mereka di situ bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, segera untuk kita jalani. Juga karena musim hujan ini bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang berhubungan dengan kotoran-kotoran, karena hari ini kita darurat sampah, maka harus betul-betul dijaga dengan baik. Karena hari ini sudah TPA kita sudah on off ini, otomatis pengaruh terhadap kesehatan kita cukup luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah kesehatan, monggo panjenengan bisa berhubungan dengan kami, Komisi D, Dewan DPRD Kabupaten Kendal, siapapun yang menjadi anggota Dewan dari semua dapil, yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada, monggo bisa berkomunikasi agar nanti kalau ada keluhan-keluhan bisa kita tampung dan bisa kita komunikasikan. Ya, jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu yang sebenarnya bisa kita bahasakan lewat media sosial. Bukan kami melarang, bukan, tetapi belum tentu no viral, no justice ini menjadi solusi yang terbaik. Gitu. Mudah-mudahan tetap percaya kepada kami sebagai wakil-wakil rakyat. Insya Allah kami tidak menutup mata dengan segala perubahan yang ada ini, dan mudah-mudahan kita terus tetap terjaga kesehatan kita dan terus diberi kekuatan untuk bisa menjaga kesehatan tersebut. Gitu. Terima kasih. Monggo Pak Lisin, closing statement-nya. Yang paling terakhir itu sebenarnya sama, tadi saya sudah membatin mau sama, ini sudah sama semua. Jadi para pemirsa di rumah, mari kita jaga hidup bersih dan sehat, ya, karena di musim-musim yang memasuki musim penghujan ini, yang mana barusan juga ada bencana banjir, itu salah satunya kita harus jaga hidup bersih dan sehat. Juga saya ingin ngajak teman-teman siapapun ini, saya kayaknya kok perlu ini, ada yang kemarin sudah agak muncul tapi ini kok belum dimunculkan lagi terkait Raperda merokok ini loh di sembarang tempat ini perlu dilokalisir. Ini menurut saya ini perlu ini barangkali nanti. Kawasan bebas tanpa iya, rokok. karena saya sering melihat beberapa generasi muda kita itu kok sekarang hampir semua sebagian besar lah, enggak semua, banyak yang merokok. Penyumbang di BH. Di mana-mana, meskipun yaitu menyumbang di PR ya Pak, PR, barangkali itu Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, Sobat Sehat, ternyata setelah kita menyimak bersama ya,
tugas Komisi D itu banyak sekali terkait kesehatan, ya ada pembuatan regulasi, kemudian anggaran yang nggak ada habisnya tadi, kemudian pengawasan yang terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal khususnya ya Pak ya. Dan dari Komisi D sendiri tidak menutup mata, menutup telinga, menerima segala masukan dari masyarakat Kabupaten Kendal. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir di sela kesibukannya, nggih. Ada Pak Dedi, Pak Ari, kami ucapkan terima kasih, dan Pak Mulisin. Ya, sama-sama. Sobat sehat, demikian acara Obras pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak podcast kami hari ini. Semoga menginspirasi, dapat menambah informasi, manfaat terkait peran, tugas, dan fungsi Komisi D di Kabupaten Kendal, khususnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya, yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.